Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Setelah melarikan diri dari tangan Bai Zijing terakhir kali, Xiao Yan menghabiskan lebih banyak waktu dalam kultivasi selain perjalanan normalnya. Berdasarkan pemahamannya sendiri tentang makhluk magma ini, Xiao Yan tahu dengan jelas bahwa tubuh salamander tingkat tinggi semuanya dipadatkan dengan mutiara merah. Benda ini adalah objek budidaya yang sangat baik untuk pembudidaya atribut api. Untuk beberapa waktu sekarang, dengan bantuan dari aliran air anti-api, ia telah memperoleh banyak manik-manik merah, dan karena itu, hanya dalam 2 bulan, kekuatan Xiao Yan telah mencapai puncak Yuanzong bintang 3 akhir, jauh dari Yuanzong bintang 4, jaraknya hanya 1 langkah. Tentu saja, meskipun kami telah mencapai penghalang Yuanzong bintang 4, kami masih membutuhkan energi yang lebih kuat untuk mendukungnya jika kami ingin menerobos langkah ini. Untungnya, di dunia magma ini, ada energi Xiao Yan yang dibutuhkan. Semakin dalam dataran Liu Huo, semakin sedikit pohon beringin api yang terlihat di mana-mana di pinggiran. Ini bukan hanya karena permukaannya semakin dalam, tetapi lebih dari itu juga akibat kekuatan manusia yang memasuki kedalaman dataran. Untungnya, dalam perjalanan ke sini, Xiao Yan bertemu dengan pohon beringin yang berapi-api. Setelah memilih arah tertentu, telapak tangan naik dan turun, kekuatan isap melonjak di telapak tangan, dan saat pikiran berputar, titik-titik pita hitam dengan cepat mengembun di depannya. Selama pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam 2 bulan terakhir, kendali Xiao Yan atas kekuatan Dao tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih dalam. Pada saat ini, tenda Dao telah memadat ketika dia mengangkat tangannya, seberkas cahaya merah muncul di bidang penglihatan. Dilihat dari kejauhan, akar samping yang tak terhitung jumlahnya menggantung di magma seperti tanaman merambat. Di tengah, rimpang besar dengan akar yang terjalin menembus jauh ke dalam magma seperti pilar batu. Ujung atas rimpang panjangnya beberapa inci. Merah tua rimpang yang terlihat seperti ginseng gunung menyebarkan cahaya energi merah, dan saat tanaman merambat di sekitarnya bergetar dan terbuka, untaian energi api yang kuat terus dikumpulkan dan diserap olehnya. Di pinggiran diselimuti cahaya merah, di antara akar samping yang padat seperti rumput laut, ada salamander bolak-balik dari waktu ke waktu. Setelah perhitungan kasar, mungkin ada puluhan. Diduga, cabang beringin api digunakan oleh orang untuk menarik perhatian kadal api, dan itu sendiri mengambil kesempatan untuk melangkah maju dan mencuri cabang beringin api. Ini benar-benar berbahaya. Saat itu bahkan Tang Ye tidak berani berhubungan dengan binatang buas ini, tapi sekarang dalam pandangan Xiao Yan, dia biasa-biasa saja. Dengan bantuan panji air penghindar api dan Dao of Void, selama itu bukan kadal skala api tingkat Yuanzong tingkat tinggi, Xiao Yan dapat dengan mudah menghadapinya. Sambil membalik telapak tangannya, sebuah bendera kecil berkibar, dan tirai tipis menyebar di sekujur tubuhnya, dengan cepat menyelimuti Xiao Yan, dan menghilang ke dalam magma bersamaan dengan nafasnya. Setelah melakukan ini, Xiao Yan dengan cepat berlari menuju rimpang besar yang dikelilingi oleh akar samping yang tak terhitung jumlahnya. Kemanapun dia melewati sepanjang jalan, binatang buas api di sekitarnya sepertinya tidak menyadarinya. Rasakan aliran magma yang cepat, dan kemudian kembali ke ketenangan dalam sekejap terkejut. Saat ini digunakan, aplikasi dengan audio terlengkap dan terbaik untuk mendengarkan buku, terintegrasi dengan 4 mesin sintesis ucapan, lebih dari 100 jenis timbre, dan artefak yang mendukung pembacaan offline, aplikasi sumber huanyuanap.com. Jarak hampir 1000 kaki datang dalam waktu singkat. Xiao Yan datang ke sisi akar yang diselimuti cahaya merah. Ketika dia semakin dekat, dia bisa melihat bahwa energi merah mengembun menjadi penghalang dari tepi. Kekuatan lava. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cibiran. Dengan penghalang ini sendirian, jika orang lain datang ke sini, dia mungkin tidak bisa menjamin pertempuran dengan kadal skala api di luar, tapi baginya, penghalang ini sudah cukup untuk membuat biasa Yuanzong penghalang yang membuat wajah kuat itu memalukan tidak berguna di depannya. Saat pergelangan tangan naik dan turun, tenda hitam pekat segera memadat di depannya. Gerakan ini secara alami menarik perhatian kadal api di sekitarnya. Namun, sebelum binatang buas ini bergegas maju, tenda itu diam-diam menghilang, bersama dengan tubuh yang berdiri. Xiao Yan, yang berada di luar penghalang, juga muncul di sisi lain penghalang saat ini. Muncul di antara akar samping yang padat, bahkan dengan perlindungan spanduk air anti-api,
Energi kekerasan yang mengalir dari semua sisi masih membuat hati Xiao Yan bergetar hebat. Hanya pohon mati ini yang mengumpulkan nyala api yang begitu besar. Energi atribut, tidak heran suku Fire Banyan begitu kuat saat itu. Memalingkan pandangannya, Xiao Yan melirik akar lateral yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Hal-hal ini seperti makhluk hidup. Saat mereka bergerak, mereka dengan panik menyerap kekuatan lava di daerah ini. Ketika Xiao Yan tiba, seolah membuat mereka sadar, cabang yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke Xiao Yan, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang dia butuhkan. Menyadari hal ini, Xiao Yan juga ragu-ragu menembakkan beberapa api kecil ketika dia curiga di dalam hatinya. Benar saja, akar samping itu sepertinya telah menemukan targetnya dan menembaknya dengan cepat. Sekelompok kecil api yang berbeda di tangannya diserap oleh pemisahan. Melihat adegan ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa heran karena temperamen Xiao Yan, ini adalah pertama kalinya saya makan apapun. Seperti yang diharapkan dari klan beringin api. Sambil kagum dengan kengerian akar samping ini, Xiao Yan juga menghela nafas lega, telapak tangannya terangkat, dan dia hanya menembakkan beberapa bola api lagi, melayang di kedua sisi di depannya, dan sisi yang tak terhitung jumlahnya, akar di depannya segera bergegas ke arahnya. Dalam semburan kicauan yang membakar dengan mendengus, Xiao Yan melewati akar samping yang padat dengan aman, dan melihat ke belakang. Tampaknya benda-benda ini tidak mampu menelan api aneh sesuka hati. Ketika mata Xiao Yan menoleh ke belakang, sepotong cabang beringin yang berapi-api di bagian atas rimpang tebal di depannya berada dalam jangkauan. Melihat sekeliling, Xiao Yan menyeringai, karena kekuatan lava di sini sangat melimpah, dia seharusnya menggunakan tempat ini untuk memurnikan cabang beringin api dan membuat terobosan dalam satu gerakan. Keluarga Xiao, di luar aula leluhur. Penatua hebat, periode setengah tahun telah tiba. Di aula leluhur, semua anggota klan kecuali Xiao Xuan telah meninggalkan bea cukai. Apakah Anda pikir Anda ingin membangunkannya untuk menghindari masalah lebih lanjut? Xiao Dingtian dan Penatua Agung berdiri di depan aula leluhur, memandangi gerbang batu yang telah lama tertutup. Yang pertama ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan sedikit mendesak. Sekarang, lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak Xiao Yan meninggalkan klan Xiao. Belum lama ini, kuil leluhur dibuka kembali, dan semua anggota klan yang berpartisipasi dalam pengorbanan klan telah meninggalkan aula leluhur. Banyak dari mereka yang sangat meningkatkan basis kultivasi mereka. Patriark Xiao Shaojun melangkah ke tahap akhir dari sekte asal bintang 9, dan hanya satu langkah menjauh dari alam besar Yuan Zun bersama dengannya. Xiao Xiu melangkah ke sekte asal bintang 8. Xiao Xuan belum keluar dari aula leluhur sendirian. Ya Tuhan, tolong lebih sabar. Aula leluhur terhubung dengan kristal darah suci. Jika tidak ada yang salah di sana, itu berarti pengorbanan keluarga itu normal. Selebihnya hanya masalah waktu, belum lagi si kecil nenek moyang pria berbeda dari orang biasa, mungkin ketika dia meninggalkan adat, itu mungkin memberi Anda dan saya kejutan yang berbeda, itu tidak diketahui. Saat ini digunakan, aplikasi dengan audio terlengkap dan terbaik untuk mendengarkan buku, terintegrasi dengan 4 mesin sintesis ucapan, lebih dari 100 jenis timbre, dan artefak yang mendukung pembacaan offline, aplikasi sumber huanyuanap.com. Penatua Agung menatap Simen di depannya dengan sepasang mata tua yang mendung, seolah-olah dia ingin melihat esensi dengan jelas melalui penampilannya. Butuh waktu lama sampai dia mengelus janggutnya dengan telapak tangan kering sebelum dia menjadi tenang dan tenang, memalingkan muka. Xiao Dingtian mengerutkan kening. Sekarang Tetua Agung telah berkata demikian, wajar baginya untuk tidak ikut campur, tetapi sekarang Xiao Xuan belum meninggalkan bea cukai, itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ngomong-ngomong, apakah ada kabar dari anak ketiga baru-baru ini? Tiba-tiba, Penatua Agung bertanya perlahan seolah dia mengingat sesuatu. Mendengar ini, Xiao Dingtian sedikit terkejut, lalu menyeka emosi di hatinya, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Itu tidak benar. 3 tetua telah pergi dari klan selama setengah tahun. Selama periode ini, mereka hanya mengirimkan berita sekali, mengaku telah pergi ke wilayah selatan. Sekarang tampaknya harus berada di perbatasan daratan. The Great Elder mengerutkan kening. Dia seharusnya tidak mengirim Xiao Mingyuan untuk pergi ke sana pada awalnya, tetapi yang terakhir bersikeras untuk pergi kali ini, bahkan Xiao Yuehua ke-6 tidak dapat menghentikannya. Anak ketiga memiliki dendam tentang Xiao Yan. Dia tidak ingin tinggal di klan. The Great Elder menghela nafas pelan, sementara Xiao Dingtian melengkungkan bibirnya dan berkata dengan ragu. Tetua Agung,
Menurut pendapatku, orang-orang dari ras lain memiliki bakat yang biasa-biasa saja, bahkan jika mereka bergabung dengan klan kita, pada akhirnya mereka tidak akan bisa menjadi master. Apa alasan outlier seperti itu? Cukup, kali ini, sebelum Xiao Dingtian selesai berbicara, Xiao Zhen memotongnya dengan omelan, wajah lamanya menunjukkan ekspresi kemarahan yang langka, dan setelah beberapa lama, dia berkata dengan getir. Itu akar dan asal yang sama, kenapa kamu harus begitu kuat, sayang? Sambil menghela nafas panjang, Tetua Agung menggelengkan kepalanya dan pergi. Xiao Dingtian melengkungkan bibirnya dalam diam, lalu melirik ke pintu batu yang tertutup, mendengus dingin, dan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Pada saat yang sama, di dalam aula leluhur, di ruang rahasia, Xiao Xuan, yang mengenakan kemeja hijau, sedang duduk bersila di sini, dan sudut dinding di belakangnya ditumpuk dengan batu darah, buang. Tetapi sekarang, batu darah merah telah kehilangan warna biasanya, dan energi keras di dalamnya juga telah habis. Di depan Xiao Xuan, berdiri sebuah platform batu, yang di atasnya terdapat kristal transparan seukuran buah delima, jejak darah merah cerah melayang di inti kristal, dengan operasi seni bela diri yang cepat di tubuh Xiao Xuan. Gelombang energi agung datang terus-menerus mengalir keluar dari darah segar itu, dan kemudian dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhnya. Aura Xiao Xuan menjadi semakin tebal di bawah infus terus-menerus dari kekuatan ini. Jika ada orang lain di sini, saya khawatir saya tidak bisa, tidak membantu tetapi berseru satu suara. Karena sekarang aura Xiao Xuan telah menembus dari tahap awal Yuanzong ketika dia memasuki aula leluhur ke puncak Yuanzong dalam satu gerakan, dan menilai dari penampilan ini, tampaknya dia masih belum memilikinya, niat berhenti. Engah, tanah yang dalam tiba-tiba meledak, magma menyembur keluar, dan tiang api menjulang tinggi dari bawah, diikuti oleh sesosok tubuh yang membubung ke udara. Dilihat dari penampilannya, itu adalah Xiao Yan. Sekarang, auranya telah berhasil menembus, dan dia tinggal di magma di bawah pohon beringin yang berapi-api selama beberapa bulan lagi, sehingga kekuatannya saat ini telah mencapai tahap tengah Yuanzong bintang 4, dan sekarang, hampir setahun telah berlalu sejak dia mendapat api cabang beringin hari itu. Panggilan. Mengambil napas dalam-dalam dari napas panas di dadanya, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Beberapa kali energi panas yang kuat mengalir di meridian di tubuhnya hampir membuatnya merasa seolah ingin berteriak ke langit. Tubuhnya bergetar hebat, dan energi sisa energi merah tersapu. Setelah melihat sekeliling dan memastikan arah jauh di dalam dataran, dia segera bergerak dan menembak ke arah langit yang jauh dengan kecepatan ekstrim. Meskipun dia telah membuat terobosan dalam kekuatan sekarang, justru karena inilah Xiao Yan semakin mendambakan reruntuhan Huorong yang dikabarkan. Sekarang dia tidak mau berhenti sejenak, ingin melihat maniak yang banyak orang fanatik. Tanah harta karun. Dataran Liu Huo memiliki wilayah yang luas. Bahkan kekuatan tingkat Yuanzong Xiao Yan saat ini tidak memiliki hambatan. Tidak mudah untuk melintasi tempat ini. Setelah lebih dari 10 hari, langit dan tempat di garis pandang Xiao Yan berangsur-angsur berubah, dan lereng bukit terus bergelombang. Di ujung garis pandang, sungai pendek kadang-kadang terlihat, dan dunia tandus ini akhirnya diwarnai dengan beberapa warna alami. Tidak sampai di sini Xiao Yan lega oleh orang-orang yang lewat dari waktu ke waktu di pegunungan dan hutan, setidaknya sekarang dia dapat memastikan bahwa arahnya benar. Tertawa, suara menusuk menembus udara bergerak dari jauh ke dekat, dan sosok Xiao Yan dengan cepat terbang di atas hutan pegunungan. Ada banyak pertempuran di sini, dan ada banyak pertempuran yang melibatkan Yuanzong berpangkat tinggi selama periode itu. Dia tidak mau berpartisipasi dalam pertempuran jika tidak diperlukan tendangan. Hanya saja ketika pikiran seperti itu muncul di benak Xiao Yan, ada suara ledakan yang mencengangkan dari suatu tempat di hutan di satu sisi, dan ketika energi menyapu, sosok Xiao Yan yang terbang ke depan dengan cepat. Dia berhenti tiba-tiba dan mengalihkan pandangannya. Selama penyelidikan, sepertinya ada aura yang sedikit familiar di tengah ledakan energi. Bajingan, jika kamu ingin merebut makanan dari mulut harimau, kamu terlalu meremehkanku. Murka membakar surga. Di hutan pegunungan, seorang pria muda dengan pakaian compang camping menggertakkan giginya dan berdiri tegak, memuntahkan seteguk darah yang tercekik di tenggorokannya. Naga api atas melayang, dan setelah raungan, ia bertabrakan dengan 4 orang di sisi berlawanan. Ledakan. Ada ledakan lagi, kehampaan hancur, gunung dan hutan hancur, bumi retak, dan magma yang mengamuk segera meluap. Setelah tertutup debu dan asap, tubuh pemuda itu jatuh dengan keras ke pegunungan dan hutan yang jauh. Sosok itu mengejarnya. Sialan, aku belum melihat bayangan kehancuran,
dan itu akan jatuh ke tanganmu bajingan. Pria muda itu dalam keadaan malu, dan napasnya jatuh ke dasar lembah, tetapi dia masih berhasil bangun, memelototi 4 orang di udara dengan kengganan. Aku hanya bisa menyalahkanmu karena tidak tahu bagaimana memuji. Jika kamu menyerahkan benda itu sebelumnya, kamu akan baik-baik saja. Sekarang setelah kamu berakhir seperti ini, itu adalah harga yang kamu bayar untuk harga dirimu. Seringai serak jatuh, dan salah satu dari 4 tiba-tiba melangkah maju, dengan jari-jari bersama, dan dengan suara angin kencang yang tajam, dia menebas ke arah tenggorokan pemuda itu, tetapi pada saat ini, ada senyuman yang jelas. Suara itu tiba-tiba terdengar. Kalian, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun, bagaimana kamu bisa berakhir dalam situasi ini? Setelah kata-kata itu jatuh, tepat ketika keempat orang dan pemuda itu terkejut, sesosok hitam muncul di depan pemuda itu seperti hantu. Apa? Telapak tangan itu ditahan oleh sosok yang tiba-tiba muncul di depannya. Pria yang mencoba membunuh beberapa saat yang lalu tiba-tiba meraung serak, berjuang untuk keluar dari telapak sosok itu. Melihat ini, yang terakhir hanya mendorong, tubuh orang itu langsung melesat ke belakang, lalu jatuh dengan keras ke tanah di kejauhan. Pada saat yang sama, 3 orang yang tersisa juga melihat sosok yang muncul di depan mereka dengan wajah tidak baik. Setelah mereka melihat bahwa orang ini sebenarnya adalah seorang pemuda lagi, mata mereka terkejut sekaligus menghina. Pada saat itulah pemuda yang telah terluka parah oleh mereka sebelumnya melihat wajah pengunjung, dan ketika dia melihat wajah yang mengesankan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Xiao Yan, ini sebenarnya kamu. Hehe, aku tidak berharap bertemu denganmu di sini, Qin Yan. Xiao Yan tersenyum lembut. Orang di depannya adalah orang pertama dari generasi muda lembah Fenyan yang dia temui di wilayah selatan, Qin Yan. Setelah perang dengannya, orang ini meninggalkan lembah Fenyan untuk melakukan perjalanan ke daratan. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa hari ini, mereka akan bertemu di dataran Liuhuo ini, sungguh suatu kebetulan. Saya dikalahkan oleh Anda pada saat itu, dan saya yakin. Setelah berdiskusi dengan guru, saya masih berencana meninggalkan lembah untuk berlatih. Saya melakukan beberapa petualangan belum lama ini, dan saya mendengar tentang reruntuhan Huorong, jadi saya ingin mencoba peruntunganku. Aku tidak menyangka bahwa satu tidak cukup, dan satu lagi datang untuk mati. Karena kalian bertemu hari ini, orang tua itu dan yang lainnya dengan enggan akan mengirimmu ke jalan bersama. Sebelum Qin Yan bisa menyelesaikan kata-katanya, salah satu dari 3 orang yang tersisa tiba-tiba menyela. Di sisi lain, orang yang baru saja terlempar ke udara oleh Xiao Yan juga melangkah maju dengan cepat, hanya melihat wajah pucatnya dan tangan kanannya, yang hampir tidak bisa menghentikan darah sepertinya tidak dalam kondisi baik. Bising, Xiao Yan mengerutkan kening, berbalik perlahan, dan menghadapi 4 orang yang menghadapnya. Qin Yan di sampingnya akan menghentikannya, tetapi melihat penampilan percaya diri Xiao Yan, dan mengingat kembali pertempuran dengannya saat itu, kekuatan pria di depannya selalu di luar dugaannya, mungkin keempat orang ini belum tentu menjadi lawan Xiao Yan. Nak, kamu punya nyali, tapi kamu akan langsung mengerti, apa yang akan terjadi jika kamu punya nyali tapi tidak melakukan apa-apa. Pria tua yang berbicara sebelumnya mendengus dingin, dan melambaikan telapak tangannya menjadi cakar, dengan sapuan energi asal di telapak tangannya, dia tiba-tiba melangkah maju, dan dalam sekejap mata, dia mendatangi Xiao Yan, dan meraih wajah Xiao Yan. Saat berikutnya, Xiao Yan mengangkat tangan kirinya dengan kecepatan kilat, pergelangan tangannya melingkari siku lawan, dan pada saat yang sama dia mengesampingkan cakar yang menghadap, sebuah telapak tangan tercetak di dada kirinya, tubuh pria itu terbang terbalik, dan pada saat ini, orang-orang yang tersisa di belakang merasakan ada sesuatu yang salah, dan bergerak maju satu demi satu, dengan aura agung menyebar, dan gelombang tekanan tirani dilepaskan. 4 sekte asal bintang 3 cukup solid, tapi itu saja. Tingkat kultivasi beberapa orang terungkap dalam satu kalimat, dan ekspresi wajah ketiga lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, aura yang lebih kuat dari mereka tiba-tiba menyebar dari tubuh pemuda di depannya, wajah mereka bertiga tiba-tiba berubah, dan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mundur, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan kemudian beberapa kaki cahaya menyambar seperti kilat, nyala api terbang, dan sosok itu segera terbang keluar, ketika tubuh berhenti, telah berubah menjadi cedera serius. Di tengah udara, Xiao Yan mengangkat penguasa berat misterius itu dan turun lagi, dia sudah muncul di depan seorang lelaki tua,
penguasa besar itu mendarat, dan lawan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membantah, dan terbunuh, dengan satu pukulan. Hingga orang terakhir, pukulan Xiaoyan sebelumnya tidak melukainya secara serius, pada saat ini, dia hanya bisa menenangkan rasa takut dalam kesabarannya, dan dengan cepat mengerahkan energi sumber di tubuhnya, bersiap untuk melarikan diri dari sini. Tuan, orang tua ini adalah Diaken Benteng Lava. Jika Anda membunuh saya, Benteng Lava tidak akan pernah mengakhiri masalah ini dengan Anda. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya akan tutup mulut. Terlalu banyak omong kosong. Sebelum suara lelaki tua itu jatuh, tubuh Xiaoyan tiba-tiba menggertaknya, yang terakhir terkejut, dan buru-buru mengerahkan sumber energinya untuk melawan. Pada saat yang sama, kekuatan jalan di sekelilingnya dengan cepat berkumpul untuk membentuk tanaman merambat kayu, berkelok-kelok ke arah Xiaoyan yang pertama namun, matanya melirik dengan cepat, jantungnya membeku, dan dia bergegas menuju tanah tempat magma menyembur tidak jauh. Selama dia memasuki magma, siapa yang bisa mengatur napas lagi? Aplikasi novel yang telah berjalan dengan stabil selama bertahun-tahun, sebanding dengan versi lama artefak pengejaran buku, aplikasi pengubah sumber yang digunakan oleh kutu buku lama, huanyuanap.com. Nak, tunggu saja murka kastil lava. Dengan raungan, tubuh lelaki tua itu berakselerasi dengan tajam, dan dia akan bergegas ke magma. Di tempat yang sama, nyala api yang berkobar tiba-tiba naik di atas tubuh Xiaoyan, membakar semua tanaman merambat kayu di sekitarnya. Pada saat yang sama, miliknya mata menatap lurus ke arah melihat lelaki tua yang akan bergegas ke magma, dia tersenyum dingin, dan ketika telapak tangannya naik dan turun, magma yang menyembur keluar dari bawah tanah tampak hidup, berubah menjadi tangan magma yang besar, dan meraih pria tua yang berlari cepat itu. Bodoh! Apa kamu tidak tahu, Huokemu? Suara mengejek yang samar jatuh, dan lelaki tua itu dengan cepat kehilangan semua vitalitas di bawah erosi magma. Kemudian Xiaoyan melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan magma menyebar. Kemudian dia menoleh dan menatap Qin Yan yang tidak jauh di belakangnya. Apa kabarmu? Aku tidak bisa mati. Pada saat yang sama dia prihatin dan bertanya, Xiaoyan membalik telapak tangannya, mengeluarkan botol batu giok dari cincin itu, dan menyerahkannya. Melihat botol obat yang diserahkan Xiaoyan dan aroma samar di udara, Qin Yan sedikit terkejut, lalu tersenyum sedih dan berkata, "Aku hampir lupa, kamu masih seorang apoteker." Meskipun Qin Yan belum pernah melihat Xiaoyan memurnikan pil. Tetapi fakta bahwa yang terakhir adalah memurnikan pil di lembah Fenyan telah tersebar di lembah, jadi dia tahu tentang itu, jadi dia tidak sopan saat ini, dan meletakkan pilnya dalam botol setelah menelannya dalam satu tegukan, menatap Xiaoyan dan mengangguk, dia dengan tegas memperbaikinya di tempat, menghadapi 4 pembangkit tenaga Yuanzong dengan kekuatannya sendiri, dan luka yang dia timbulkan secara alami tidak akan dapat dihentikan. Dengan bantuan ramuan yang diberikan oleh Xiaoyan, keadaan Qin Yan akhirnya pulih setelah 1 malam, dan keduanya berhenti menunda-nunda dan pergi ke kedalaman hutan bersama. Dan dalam perjalanan, Xiaoyan juga mengetahui bahwa orang ini hanya menerobos Yuanzong beberapa bulan yang lalu, dan kemudian bergegas ke dataran Liu Huo, sampai belum lama ini, karena Fire Banyan Order, dia ditatap oleh keempat orang itu. Teman-teman, faktanya, jika Xiaoyan tidak kebetulan lewat saat ini, saya khawatir itu akan benar-benar berada di tangan keempat orang itu. Setengah bulan kemudian, di bawah kecepatan keduanya mengejar bintang dan bulan, pandangan di depan berangsur-angsur melebar, dan hutan lebat diatur dalam lingkaran, memperlihatkan dataran hijau, dan di ujung dataran, ada 2 menara merah-merah, puncak gunung berdiri tegak, dan di antara keduanya, sebuah kota besar yang dibangun dari batu merah perlahan-lahan terbentang seperti magma yang menyembur keluar dari tanah. Di sini, adalah kota terbesar di dataran Ruohuo, dan pada saat yang sama, juga merupakan penguasa dataran Ruohuo, Benteng Lava. Kastil Lava, kebetulan sekali. Melihat garis besar kota di depannya, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum. Memikirkan kembali 4 orang yang dipenggal kepalanya beberapa hari yang lalu, dia mengaku berasal dari Kastil Lava. Itu menyala. Berhenti sejenak di gerbang kota, Xiaoyan mengangkat bahu tanpa arti, lalu dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju bagian dalam kota. Qin Yan melirik kerumunan di sekitarnya, dan tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, dalam perjalanan ke sini sebelumnya, aku juga mendengarnya. Sepertinya Kastil Lava ini sedang mempersiapkan pelelangan. Sepertinya tentang reruntuhan beringin api. Aku khawatir banyak pasukan di wilayah tengah akan digerakkan oleh angin." Petik 2. Oh, jadi,
Kita kebetulan saja. Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum dengan penuh minat, dan sosok Bai Zijing secara misterius muncul di benaknya. Dia hampir kehilangan nyawanya di tangan pria itu, tetapi dia tidak tahu apakah dia akan bertemu dengannya di sini. Dengan dia saat ini kekuatan, jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak bisa melawannya. Melewati gerbang kota, matahari langsung menyinari wajah mereka berdua. Xiao Yan menyipitkan matanya tanpa sadar. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat bangunan merah di depannya. Setelah terbiasa, dia melihat sekeliling. Qin Yan berpatroli selama seminggu, dan berkata dengan malu-malu. Tempat ini benar-benar aneh. Jika bukan karena kostum orang-orang yang lewat di jalan ini, aku khawatir itu akan benar-benar dikenali sebagai semacam tempat Asura. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum, dia mengenali sebuah jalan dengan santai, mengangkat dagunya, dan berkata. Ayo pergi, ayo cari tempat tinggal dulu. Karena kita di sini, kita juga harus menanyakan tentang berita pelelangan. Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa informasi berguna darinya. Yang terakhir mengangguk sedikit, dan keduanya kemudian berjalan menuju kedalaman jalan. Setelah beberapa saat, keduanya menemukan tempat tinggal dan duduk di kedai teh. Seperti yang diharapkan, sebagian besar orang yang lewat berbicara tentang lelang kastil lava. Di tanah, ada juga orang yang mengobrol tanpa henti, dan sama seperti Xiao Yan dan keduanya menilai rumor yang masuk ke telinga mereka, seorang pemuda berjalan dari jarak yang tidak jauh saat ini. Melihat orang ini, Xiao Yan terkejut, tawa yang terakhir bergema. Melihat penampilan kalian berdua, kamu mungkin baru saja memasuki kota, dan kamu juga datang ke sini untuk pelelangan kastil lava. Setelah kata-kata selesai, pemuda itu angkuh dan duduk di samping, menyeringai, dengan ekspresi terbebani di wajahnya. Sepertinya kamu tahu itu. Qin Yan menjentikkan jarinya dan membawa cangkir teh ke pemuda itu, yang terakhir mengambilnya dengan mantap, dan setelah menangkupkan tinjunya, dia berkata. Mengingat lingkungan umum, situs ini dapat ditutup kapan saja, silakan pindah ke aplikasi pengganti sumber permanen, huanyuanap.com sesegera mungkin. Berada di Wanxing, saya juga telah tinggal di kastil lava ini selama beberapa bulan. Saya mungkin tahu satu atau dua hal tentang berita yang diketahui beberapa orang luar. Sayangnya, sebagian besar barang dalam lelang ini diketahui oleh adik laki-laki saya. Setelah selesai berbicara, Wanxing mengelus cangkir teh dengan ibu jarinya, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Xiao Yan tidak ragu-ragu, memutar pergelangan tangannya dengan ringan, dan tas kain penuh batu roh muncul di atas meja, hampir seketika, diterima, oleh Wanxing, diikuti tawa. Hehe, kedua pria itu sangat cepat berbicara. Aku tidak tahu barang mana yang kamu minati dalam pelelangan ini. Ceritakan tentang yang terberat. Xiao Yan membuka mulutnya dengan ringan, dan Wanxing segera tersenyum seperti yang diharapkan, mengalihkan sudut matanya ke orang-orang di sampingnya, lalu berkata dengan lembut. Ada beberapa orang yang menatap hal yang kamu sebutkan, bahkan keluarga besar telah memperhatikannya, apakah kamu yakin tidak akan mengubahnya? Aku tidak tertarik pada hal lain. Mendengar ini, yang terakhir mengangguk, lalu berkata. Sejujurnya, aku tidak tahu banyak tentang barang lelang terakhir ini. Aku hanya tahu itu adalah peta reruntuhan Huorong. Peta, begitu kata-kata ini keluar, Xiao Yan dan Qin Yan saling menatap. Peta reruntuhan Huorong setara dengan menempatkan seluruh klan Huorong di depan mereka. Jika mereka bisa mendapatkannya. Seolah melihat apa yang mereka berdua pikirkan, Wanxing terkekeh, bibir dan giginya terbuka, dan bom lain jatuh ke telinga keduanya yang hadir. Selain itu, peta ini adalah satu-satunya barang yang dibawa keluar dari reruntuhan Huorong oleh Yuan Sun yang kuat dengan harga yang mahal. Adapun rahasia apa yang ada di dalamnya, sulit dikatakan. Mendengar ini, bahkan dengan tekad Xiao Yan, dia tidak bisa tidak tergerak olehnya. Nilai peta yang bisa dikeluarkan dengan harga mahal oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Gen Sun tidak sulit untuk dibayangkan. Saya khawatir itu hal ini terkait dengan sejauh seluruh reruntuhan banyan api. Jika ada yang bisa mendapatkannya, maka semua harta yang tidak dimiliki di reruntuhan akan ada di kantong mereka. Pada saat yang sama ketika Xiao Yan dan keduanya tiba di kastil lava, di dalam klan Xiao, Xiao Xuan, yang telah mundur di kuil leluhur selama setahun, akhirnya membuka matanya yang tertutup pada saat tertentu, ditembak keluar dari mata, dan di ruang rahasia Zhou Shen, energi agung dunia segera bergolak, dan napas yang kuat juga naik dengan cepat di tubuh Xiao Xuan.
Jubah berkibar, dan pedang itu penuh semangat. Setelah sekian lama, tubuhnya yang duduk bersila tiba-tiba berdiri. Saat dia mengangkat kepalanya, pedang tak terlihat di atas kepalanya berkumpul dan terbentuk di bawah belokan tajam badai. Kemudian, itu membubung ke langit, langsung tarik ke langit. Hampir pada saat yang sama, aura yang mencengangkan merasuki klan Xiao, dan beberapa tokoh di berbagai bagian klan tergerak olehnya. Dalam sekejap mata, sekelompok klan Xiao tingkat tinggi yang dipimpin oleh Patriark Xiao Yuheng muncul di aula leluhur di langit di atas aula leluhur. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat pancaran energi yang mencapai langit di depan mereka. Nafas ini adalah Xiao Xuan. Orang ini sebenarnya menerobos Yuan Xun. Beberapa suara serak keluar dari tenggorokan mereka. Xiao Dingtian dan yang lainnya tampak tercengang. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menyaksikan pemandangan yang menakjubkan di depan mereka. Tetua Agung di samping Patriark tidak dapat menahan napas dalam-dalam saat ini. Dia sudah memiliki kecurigaan di hatinya lebih dari setengah tahun yang lalu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Xuan benar-benar membutuhkan waktu 1 tahun untuk mencapai langkah ini, yang benar-benar mengejutkan. Berdengung. Hampir bersamaan dengan saat Xiao Xuan menerobos, di luar klan Xiao, di kota Suyang, di menara hitam yang berdiri megah di tengah kota, aura yang membumbung tinggi tiba-tiba menyapu, dan sepasang mata yang telah tertutup untuk bertahun-tahun juga muncul pada saat ini perlahan dibuka. Itu adalah tetua kedua dari klan Xiao, Xiao Yitian. Keluarga Ouyang. Di atas Yun Feng, Ouyang Yu berdiri tegak, melihat ke arah klan Xiao, merasakan sesuatu di dalam hatinya. Xiao Xuan menerobos, bahkan kamu terkejut, tapi tidak apa-apa, ayo ambil kesempatan ini, antara kamu dan aku, mari kita pertikaian. Di kota Tianyang, sepasang mata emas yang tertutup tidak bisa tidak menunjukkan keterkejutan saat ini, dan matanya perlahan melihat ke tempat di mana klan Xiao berada. Setelah sedikit merenung, bibirnya sedikit terbuka. Hampir pada saat yang sama, klan Xiao di dalam, suara bergema seperti bel bergema di telinga semua orang dari klan Xiao. Patriark Xiao Yuheng mendengarkan perintah itu. Mulai sekarang, klan Xiao akan menghapus posisi 3 kabinet utama, dan Xiao Xuan akan memimpin kabinet dan bertanggung jawab. Suara tua agung bergema tanpa henti di dalam klan Xiao, dan semua orang di klan mengubah ekspresi mereka saat ini. Di langit, Xiao Yuheng juga dikejutkan oleh perubahan mendadak ini, dan kemudian dia bergegas kembali ke akal sehatnya. Matanya berpatroli di langit selama seminggu, dan setelah dia tidak melihat sosok itu, dia dengan hormat memberi hormat, dan berkata dengan nada-nada yang sangat hormat. Patriark Xiao Yuheng menerima perintah. Bahkan leluhur pun terkejut. Sementara Xiao Yuheng menunjukkan gerakan seperti itu, orang lain di sampingnya secara alami tidak berani mengendur, sambil membungkuk, seruan rendah keluar dari mulut mereka. Pada saat ini, hati Xiao Dingtian bergetar hebat, wajah lamanya langsung menjadi pucat, tubuhnya berkedut dan bergoyang, seolah-olah dia telah menua 100 tahun dalam sekejap mata. Dua lainnya di sampingnya, Xiao Jinghong dan Xiao Qian, memiliki ekspresi yang sama saat ini mereka sangat malu. Leluhur secara pribadi mengeluarkan perintah, bahkan jika itu adalah kepastian, mereka juga harus memahami bahwa mulai sekarang, garis keturunan Xiao Dingtian dan yang lainnya tidak akan sama lagi. Kastil Lahar. Karena masih ada lebih dari 10 hari sebelum pelelangan, Xiao Yan dan keduanya tinggal di kota untuk sementara. Dengan cara ini Wan Xing mengatakan hal yang sama, bahkan ketika banyak orang memberitahu berita yang mereka tahu, tindakan dan gerak tubuh mereka persis sama dengan Wan Xing. Saya pikir banyak orang di kota ini mendapat berita darinya. Memotong saluran berita, Xiao Yan berhenti mencari terlalu banyak. Karena tidak berguna, lebih baik menghabiskan waktu untuk berkultivasi. Dengan sisa manik-manik merah di tangannya, Xiao Yan akan menghabiskan hari-hari sebelum pelelangan. Dia memurnikan dan menyerap semuanya, tetapi apakah itu karena dia baru saja menembus atau karena dia telah menyerap terlalu banyak kekuatan lava? Hasil yang dia peroleh ketika dia menyerap Chizu lagi dalam keadaannya saat ini tidak terlalu memuaskan. Fajar akan segera menyingsing, dan lingkaran cahaya merah gelap menyebar ke seluruh kota, membuatnya tampak seperti matahari terbenam. Jalanan penuh dengan orang, dan ada banyak bayang-bayang pasukan wilayah tengah, dan ada juga beberapa sekte tersembunyi yang biasanya bertindak rendah hati tetapi memiliki fondasi yang dalam, tentu saja, termasuk beberapa tetua yang kuat.
Lelang dapat menghasilkan pembangkit tenaga listrik yang biasanya kurang dikenal ini, yang cukup untuk menunjukkan keberhasilannya, atau dengan kata lain, juga cukup untuk membuktikan nilai peta reruntuhan Huorong. Kota Benteng Lava dibagi menjadi 3 wilayah, pasukan sekte utamanya terletak di distrik Houcheng, sedangkan paruh pertama kota dibagi menjadi 2 distrik, kiri dan kanan. Wilayah ini telah diduduki oleh berbagai kekuatan seperti awal setengah bulan yang lalu. Jadi ketika Xiao Yan dan dua tiba di sini, mereka hanya bisa melihat sungai kepala manusia padat di jalan. Keributan melonjak ke langit, dan akhirnya berubah menjadi gelombang suara yang menakutkan, dan kedua Xiao Yan melintas di atas gedung satu demi satu melihat ke atas. Di ujung garis pandang di depan mereka, ada sebuah rumah lelang yang tampak seperti rumah lelang meringkuk di tanah seperti raksasa. Keduanya hendak terbang ke depan, tetapi pada saat berikutnya, sebuah bayangan terbang di atas kepala mereka. Melihat sekeliling, mereka melihat sekelompok sosok berpakaian bagus, yang tampaknya merupakan tim dari kekuatan tertentu di Central Territory. Itu, Ouyang Miao. Bahkan keluarga Ouyang tertarik ke sini. Melihat pemimpin tim itu, Xiao Yan sedikit terkejut sesaat, dan Qin Yan yang berada di sampingnya juga mengangkat alisnya, seolah terkejut bahwa Xiao Yan masih berhubungan dengan keluarga Ouyang di wilayah tengah. Dia ragu-ragu, beberapa saat, dan bertanya jalan. Karena kita saling kenal, kenapa kita tidak pergi dan menyapa? Mendengar ini, Xiao Yan ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Karena dia memimpin tim di sini, dia juga memiliki misi yang harus dilakukan. Tidak pantas untuk pergi dan menyapa saat ini. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan memandang Ouyang Miao dan kelompoknya dan tiba-tiba memalingkan matanya lagi. Di hadapannya, seorang pemuda berbaju putih terbang dari kehampaan di satu sisi, lalu berdiri tidak jauh dari Ouyang Miao dan kelompoknya menatap pemuda berbaju putih yang tiba-tiba muncul. Sorot mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi dingin. Bai Zijing, kamu benar-benar datang juga. Berdiri di depan Ouyang Miao dan yang lainnya saat ini adalah Bai Zijing yang bertarung dengan Xiao Yan di hutan beringin api. Dengan cara ini, di pelelangan ini, bahkan 2 dari 3 keluarga besar di wilayah tengah telah tiba. Jadi bagaimana dengan anggota keluarga Xiao? Menarik pandangannya, Xiao Yan tidak bisa tidak merenungkan dirinya sendiri. Jika peta di pelelangan dapat mendorong kedua keluarga ini untuk mengambil tindakan, maka klan Xiao tidak boleh diam. Tetapi apa yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah bahwa klan Xiao memang telah mempersiapkan mereka mengirim seseorang ke sini, dan Xiao Shaojun dan Xiao Xiu yang pergi bersama. Namun, setelah yang pertama menyerahkan perintah Huorong kepada Xiao Yan, dia memilih untuk menyerah. Sejujurnya, sekarang Xiao Yan di sini, itu dianggap sebagai pergi ke sana atas nama klan Xiao. Setelah melihat orang-orang dari 2 keluarga besar, Xiao Yan dan Qin Yan berhenti menunda-nunda dan berbaur di antara banyak orang kuat di langit, mengalir ke pintu masuk rumah lelang di depan jalan bersama. Berjalan bersama setelah beberapa putaran dan belokan di lorong, sejumlah besar batu roh dikirimkan, dan akhirnya memasuki tribun tempat acara. Memasuki tempat tersebut, Xiao Yan memeriksa sekeliling dengan tatapannya. Dia bisa merasakan cukup banyak aura yang agak mendalam di sudut-sudut gelap di sekitar tribun. Selain itu, ada juga orang-orang yang mengenakan kostum penjaga benteng lava berpegangan tangan erat, dan senjata tajam di tangan mereka mengejutkan banyak orang yang mendekati panggung pelelangan kembali. Di atas panggung, beberapa tetua kastil lava berdiri dengan tangan di belakang punggung. Aura agung yang memancar dari tubuh mereka juga membuat banyak orang yang hadir merasakan penindasan. Setelah sekian lama, setelah semua orang memasuki arena, seorang lelaki tua berjubah ungu muncul di panggung pelelangan di beberapa titik, dan segera setelah itu, lonceng yang jernih dan tajam bergema di seluruh arena, membanjiri seluruh arena. Kebisingan di atas dengan cepat dimusnahkan. Setelah lonceng-lonceng perlahan menghilang, lelaki tua berjubah ungu di lapangan itu membelai lengan bajunya, dan piringan formasi muncul di udara, dan di tengah simpul pencetakan yang rumit, cahaya menyala di atasnya, dan sepotong penyebaran cahaya keemasan sampai seluruh platform lelang tertutup. Tes-tes, sebenarnya biarkan penyihir formasi berpangkat tinggi naik ke atas panggung untuk menekan formasi. Benteng lava benar-benar membutuhkan banyak usaha untuk pelelangan ini. Melihat postur seperti itu di lapangan, Xiao Yan mau tidak mau berseru, matanya menyapu penonton, dan kemudian dia mencibir ringan, matanya berbalik, dan dia melihat ke arah ungu yang sedang mondar-mandir ke depan. Panggung dengan ekspresi harapan pria tua berjubah, setelah menunggu selama berhari-hari, peta misterius yang ingin dipindahkan oleh banyak kekuatan akhirnya akan terungkap. Hehe, semuanya,
Pak Tua Ziyun, saya harus dikenali oleh banyak teman yang telah melakukan perjalanan ke dataran. Kastil Lava akan mengadakan pelelangan hari ini. Orang tua itu akan menjadi juru lelang untuk memperkenalkan barang lelang kepada Anda. Pria tua berjubah ungu itu berdiri di depan panggung, memandang kerumunan yang ramai dengan senyum di wajahnya, matanya perlahan menyapu penonton, matanya berhenti sejenak ketika dia melewati beberapa tempat di dekat panggung lelang, lalu dia memandang semua orang, dia menggenggam tangannya dengan sopan, dan kembali ke tengah panggung lelang dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, para tetua benteng lava lainnya berdiri di beberapa tempat, menghalangi tahap lelang dalam posisi yang paling ketat di belakang. 4 sekte asal bintang 5, ditambah master formasi dari sekte asal bintang 7, latar belakang kastil lava ini benar-benar tidak buruk, tidak heran ia bisa menjadi penguasa dataran Liu Huo. Setelah beberapa penyelidikan sederhana, Xiaoyan perlahan-lahan menarik kekuatan jiwanya, dan tidak bisa tidak mengagumi dengan lembut. Dia mampu mengalahkan beberapa pembangkit tenaga listrik ini di tingkat Yuanzhong dalam satu tarikan napas. Melihat wilayah tengah, itu sudah cukup untuk tinggal di jajaran pasukan kelas 2 dan lihat penampilan ini. Kepala kastil lava belum muncul, saya khawatir orang kuat di level itu sudah mencapai level yang lebih tinggi. Mendesis. Memikirkan level ini, bahkan dengan pengetahuan Xiaoyan saat ini, dia tidak bisa menahan nafas. Wilayah tengah benar-benar deretan pahlawan. Mengesampingkan benteng lava, di antara semua orang yang hadir, tidak ada yang lebih sedikit dari 30 pembangkit tenaga tingkat Yuanzhong, dan bahkan di antara pasukan di dekat tahap lelang, ada beberapa aura misterius yang bahkan dia tidak bisa mendeteksinya. Dengan kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini, dia bahkan tidak bisa menjelajahi akar orang kuat, kecuali orang kuat di level Yuanzhong, siapa lagi dia? Ketika Xiaoyan diam-diam terkejut, Ziyun di atas panggung mengeluarkan tawa, dan setelah ledakan antisipasi dari penonton jatuh, dia mengangkat tangannya sambil tersenyum, dan perlahan menyapu kekosongan di depannya, adalah twist, dan kotak batu giok yang dibuat dengan sangat indah muncul di mata semua orang. Hehe, selanjutnya, mari kita makan pembuka untuk pelelangan hari ini, sejumlah keterampilan bertarung Sonic. Kotak batu giok dibuka, dan sebuah gulungan batu giok dengan sedikit warna merah mulai terlihat. Tao Hutian, keterampilan pertarungan Sonic tingkat rendah. Keterampilan bertarung Sonic selalu dikenal karena triknya, dan keterampilan bertarung ini bahkan lebih buruk. Setelah digunakan, ia memiliki efek darah mendidih, memaksa lawan untuk mengalihkan perhatian. Saat menghadapi musuh, ia dapat melakukan keterampilan ajaib. Ini sangat cocok untuk pertempuran lompatan, bahkan jika itu adalah celah 2 bintang, selama kamu memiliki keterampilan bertarung ini, kamu masih dapat memiliki kekuatan untuk bertarung. Kata-kata lelaki tua Ziyun melebih-lebihkan keterampilan bertarung ini menjadi sangat luar biasa. Kalian semua yang telah berperang untuk waktu yang lama tentu saja tidak akan melakukan kesalahan bodoh seperti itu hanya karena kata ini, tetapi keterampilan bertarung gelombang suara jarang terjadi, terutama keterampilan bertarung tingkat tinggi seperti itu jarang terjadi, jadi ada banyak orang yang hadir di tempat kejadian yang melihatnya, dan kemudian, tentu saja, kenaikan harga yang sengit tidak dapat dihindari. Harga barang lelang pertama ini adalah 3 pil peringkat ke-7, atau barang apapun dengan nilai yang sama. Bahkan di mata Xiaoyan, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dengan harga seperti itu. Hanya butuh 7 buah untuk bersaing, pil keberuntungan itu agak berlebihan untuk berpikir bahwa harga setinggi itu harus dibayar untuk gulungan acak dari keterampilan bertarung tingkat rendah. Namun meski begitu, itu tidak mempengaruhi nilai volume keterampilan bertarung yang bisa melompati pertarungan di mata para fanatik itu. Pada akhirnya, item lelang pertama ini dijual oleh sosok di barisan depan dengan harga hampir 2 juta batu roh tingkat tinggi. Orang tua bungkuk memenangkannya, dan dengan item lelang pertama ini sebagai awal yang baik, item lelang berikutnya secara alami akan bernyanyi sepanjang jalan, termasuk beberapa pil tingkat tinggi yang dapat membantu orang meningkatkan kultivasi mereka, dan bahkan yang relatif tidak ortodoks ada banyak gulungan kuno dan fang, bahkan Xiao yang tergoda ketika melihatnya. Setelah itu, beberapa item dari penyintas kuno muncul di atas panggung. Selama periode itu, mereka bahkan mengeluarkan token banyan api, yang menyebabkan ledakan antusiasme di antara para pembudidaya biasa yang hadir. Xiaoyan dan Qin Yan tidak menganggapnya serius dari sudut pandang 4 diaken kastil lava yang saya temui sebelumnya. Pesanan beringin api yang mereka lelang mungkin bukan sesuatu yang diperoleh dengan cara normal.
Tapi yang harus saya katakan adalah jika kita ingin berbicara tentang lelang yang benar-benar dapat memotret harta karun, itu harus diadakan di tempat-tempat terpencil masalah yang kuat. Setelah beberapa putaran, Qin Yan di sampingnya juga memperoleh sejumlah metode rahasia yang cukup cocok untuknya dalam beberapa teriakan dan tembakan berturut-turut, tetapi Xiao Yan, setelah beberapa tembakan, mereka semua kembali dengan marah, yang juga memprovokasi mantan untuk sementara waktu. Mencibir, yang terakhir hanya bisa melengkungkan bibirnya tak berdaya saat melihat ini. Melihat barang-barang di stand yang diacak dengan harga setinggi langit oleh berbagai kekuatan saat ini, Xiao Yan tercengang sejenak, dan melihat ke sepanjang tepi stand. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang sedang berdiri hingga tawaran mengenakan jubah brokat awan, satu baris perilaku, orang dapat mengatakan bahwa orang ini pasti berada dalam posisi tinggi di sekte, tetapi ketika Xiao Yan melihat jubah itu, dia mengangkat alisnya. Orang-orang dari Yun Xianzong, mereka sebenarnya tergoda oleh lelang semacam ini. Yun Xianzong berada di bawah kekuasaan Yuanzong, dan statusnya di daratan agak misterius secara umum. Lelang biasa tidak akan menarik minat mereka, jadi Xiao Yan bahkan lebih terkejut saat melihatnya saat ini. Hehe, semuanya, karena kategori khusus dari item ini, saya yakin tidak akan terlalu banyak teman yang hadir yang tertarik. Namun, jika Anda bisa mendapatkannya, saya yakin ini akan sangat bermanfaat bagi generasi muda, klan. Tawa Ziyun bergema di lapangan lagi, dan pada saat yang sama, banyak orang mengikutinya. Kali ini, berbeda dari sebelumnya. Kedua tetua kastil lava di atas panggung melangkah maju dan berdiri di kedua sisi Ziyun. Orang-orang menembak bersama, dan segel terbang, kekosongan di depan mereka bertiga secara bertahap terkoyak, kekosongan hitam tak berujung terus berputar, dan sangkar persegi terbentuk secara samar. Ini, sangkar luar angkasa. Apa yang perlu disimpan di dalam sangkar luar angkasa? Melihat gerakan ini, bahkan dengan pengalaman kalian semua yang hadir, kalian tidak bisa menahan keterkejutan saat ini. Kandang luar angkasa umumnya digunakan oleh yang kuat untuk menjebak musuh, dan juga digunakan untuk menampung beberapa hal khusus. Orang kuat biasa secara alami dapat melakukannya, tetapi jika 3 orang kuat Yuanzong keluar bersama, itu hanya untuk ruang seperti itu tahanan kandang. Ini agak sulit dipercaya. Dan ketika sangkar ruang benar-benar disajikan di depan semua orang di lapangan, apa yang ada di dalamnya menyebabkan mata semua orang kuat yang hadir tiba-tiba menyusut. Xiao Yan juga menatap bagian dalam sangkar pada saat di belakang tribun. Ekspresi berapi-api secara bertahap muncul di wajahnya. Di dalam sangkar luar angkasa, kelompok guntur perak dan hitam terus-menerus menggeliat, melepaskan petir pada saat yang sama, mencoba menerobos penyumbatan sangkar luar angkasa. Dari penampilan ini, kelompok guntur ini sebenarnya adalah makhluk hidup. Hehe, saya pikir banyak dari Anda yang hadir mengetahui hal ini. Benda ini disebut Lei Yuan, yang diperoleh dari kekuatan kental guntur tak berujung, dan telah menghasilkan jejak kebijaksanaan spiritual. Awalnya ada di kehampaan tak berujung. Itu adalah objek terangkat milik keluarga Void Thunder Beast, dan itu adalah harta kultivasi yang sangat baik untuk pembudidaya atribut guntur. Binatang guntur Void. Mendengar kata-kata Ziyun di atas panggung, Xiao Yan mengerutkan kening, dan dia tidak bisa tidak mengingat binatang raksasa yang dia temui saat pertama kali memasuki benua Yuanwu. Klan berspesialisasi dalam kekuatan guntur, dan bahkan pencapaian dalam kekuatan ruang angkasa adalah terbatas pada klan naga tanpa diduga. Lei Yuan yang diangkat oleh klan Thunder Beast akan berakhir di sini. Tapi dibandingkan dengan ini, yang benar-benar menarik bagi Xiao Yan adalah kekuatan guntur besar yang terkandung dalam Lei Yuan. Lagi pula, dia juga memiliki sedikit pemahaman tentang hal ini. Lei Yuan, seperti Jiusuan Jinlei yang dia temui untuk pertama kalinya, memiliki tumbuh dan terakumulasi dalam kehampaan tanpa akhir selama bertahun-tahun sebelum dia dapat membayangkan menjadi seperti sekarang ini. Belum lagi ini adalah objek dari keluarga Void Thunder Beast, kekuatan guntur di dalam mungkin bahkan lebih luar biasa dan sebanding. Jika bisa diperoleh, maka kekuatan Raja Utara, saya yakin itu juga bisa meningkat pesat. Di panggung pelelangan, mata Ziyun yang agak keemasan perlahan menyapu penonton. Melihat tatapan fanatik dari beberapa orang kuat yang hadir, dia langsung mengangguk puas, lalu berkata sambil tertawa kecil. Hehe, Lei Yuan ini juga diperoleh secara kebetulan. Untuk menangkap benda ini, seorang penatua tingkat Yuanzong jatuh di kastil lava. Nilainya tidak dapat diperkirakan dengan mudah, jadi semuanya, jika Anda tertarik, harganya tinggi, harus. Ziyun telah berada di daratan selama bertahun-tahun,
dan dia masih memiliki beberapa petunjuk tentang nilai Lei Yuan, tetapi jika dia hanya menetapkan harga, itu setara dengan menyamakan nilai Lei Yuan itu sendiri. Begitu ada batasan dalam segala hal, itu pasti sulit melompat keluar dari lingkaran. Oleh karena itu, mengembalikan harga itu sendiri ke pelanggan di tribun dapat memperbesar nilai Lei Yuan dalam pikiran mereka tanpa batas. Meski cara Ziyun di atas panggung adalah sebuah konspirasi, penonton yang hadir belum tentu menjadi gila karenanya. Tidak lama setelah kata-kata itu diucapkan, terdengar tawa yang sedikit menggoda di lapangan. Saya akan menawarkan 50 batu roh tingkat tinggi. Begitu komentar ini keluar, semua orang di lapangan yang tidak tertarik pada Lei Yuan tertawa terbahak-bahak, tetapi yang pertama tidak peduli, tersenyum ringan, dan berkata, "Temanku, aku yakin kamu tahu nilai Lei Yuan di hatimu. Jika orang yang hadir tidak dapat menawarkan harga yang sesuai, maka lelaki tua itu akan mengambilnya kembali atas nama rumah lelang. Aku harap kamu mau bersikap hormat." Setelah kata-kata ini jatuh, sebagian besar tawa di venue langsung menghilang, dan penawar sebelumnya duduk kembali karena malu saat ini, dan suasana di ruang lelang juga hening untuk beberapa saat. Adapun Lei Yuan di atas panggung, tentu saja ada banyak orang yang bersemangat, tetapi untuk mengatakan bahwa mereka yang benar-benar dapat menggunakannya, kecuali mereka yang berspesialisasi dalam atribut guntur, orang lain agak yakin bahwa mereka dapat menyempurnakannya. Itu, belum lagi sama seperti yang dikatakan Ziyun, semua orang tahu nilai Lei Yuan, tetapi orang-orang di sini hari ini semua untuk reruntuhan Huorong. Jika uang hilang saat ini, bukankah itu sama dengan langsung meninggalkan harta reruntuhan Huorong kemudian? Oleh karena itu, di bidang saat ini, satu-satunya yang benar-benar tertarik dengan Lei Yuan ini mungkin hanya segelintir pembudidaya atribut Lei. Setelah beberapa lama, Ziyun melihat sekeliling dan melihat bahwa masih belum ada yang bergerak. Dia merasa sedikit cemas saat ini, menepuk lengan bajunya dengan jarinya, dan terus mengamati penonton, berharap seseorang dapat menawar secepat mungkin, bisa jadi. Di tribun, Xiao Yan sedang menggosok telapak tangannya saat ini, menghitung dalam hatinya, lalu bibir dan giginya sedikit terbuka. Saat dia hendak menawar, tiba-tiba, di rumah lelang besar, pada saat ini, sebuah teriakan tebal terdengar, tepuk tangan. Aku akan memberimu 400 batu roh tingkat tinggi. Teriakan berat bergema di lapangan, dan semua orang mengikuti pandangan mereka. Seorang pria kekar sedang menatap Lei Yuan di lapangan dengan alisnya tertuju pada matanya. Ada senyum tekad di sudut mulutnya. Untuk sesaat, tujuannya untuk menguji apakah ada orang lain di lapangan yang berniat untuk bertanding sampai sekarang. Selama tidak ada yang menawar, maka Lei Yuan ini harus ada di sakunya. Aku akan memberimu 500 batu roh tingkat tinggi. Saya akan menawarkan 700 batu roh tingkat tinggi. Namun, teriakan lelaki besar itu seolah menyulut api di hati orang-orang yang hadir, dan dua sosok lain di tribun yang sudah lama terdiam akhirnya bangkit perlahan, dan harga yang mereka tawarkan juga sebanding dengan yang pertama. Wajahnya langsung menjadi jelek. Hanya dalam waktu singkat, harga Lei Yuan disebut harga setinggi langit dari 2000 batu roh tingkat tinggi oleh 3 orang di lapangan, dan senyum di wajah Ziyun di panggung lelang menjadi semakin permeabel, mereka harapkan. Namun, saat mereka bertiga bersaing untuk mendapatkan tawaran satu demi satu, suara bernada rendah bergema seperti petir di atas tribun di belakang. Mengingat lingkungan umum, situs ini dapat ditutup kapan saja, silakan pindah ke aplikasi pengganti sumber permanen, huanyuanap.com sesegera mungkin. Aku akan memberimu 5 batu roh berkualitas tinggi. Begitu kata-kata itu jatuh, tatapan semua orang mengikuti, tetapi yang bisa mereka lihat hanyalah sosok buram. Secara alami, ada banyak cara bagi orang lain untuk menemukan penampilan mereka. Di depan tribun, Ouyang Miao dan Bai Zijing di sisi lain mengerutkan kening tanpa sadar. Meskipun suaranya telah berubah sedikit, masih terasa agak familiar di telinga mereka. Untuk sementara, tidak mungkin untuk mengidentifikasi siapa itu. Dan mengikuti tawaran Xiao Yan di tahap pelelangan, tidak ada yang bisa mengejarnya setelah itu 5 batu roh berkualitas tinggi. Harga ini bisa disebut arogan dimanapun ditempatkan di antara orang-orang yang hadir, kecuali itu selain itu orang-orang dari kekuatan lain, yang bisa mengalahkan ini sekaligus. Oleh karena itu, selama bukan untuk beberapa keluarga itu, tidak ada yang berani bersaing dengan mereka. Hehe, selamat untuk pria ini, kamu memenangkan Lei Yuan ini hanya dengan 5 batu roh kelas atas. Di atas panggung, dengan senyum di wajahnya,
Ziyun mengambil 5 batu roh berkualitas tinggi yang dilemparkan oleh Xiao Yan, dan kemudian mengirim Lei Yuan ke Xiao Yan. Tuan, jika sangkar luar angkasa ini kehilangan bala bantuan kita, ia akan menghilang dengan sendirinya dalam setengah hari. Pada saat itu, terserah Anda, Tuan. Pengingat singkat, begitu batu roh ada di tangan, Ziyun secara alami tidak akan peduli lagi dengan keberadaan Lei Yuan. Tetapi setelah dia mengucapkan kata-kata ini, dia terkejut melihat tirai gelap diam-diam terkondensasi di depan Xiao Yan. Segera setelah itu, Lei Yuan benar-benar tertelan. Apakah itu Grand Dao dari Void? Melihat pemandangan ini, sedikit keterkejutan melintas di mata lelaki tua itu. Untungnya dia bukan orang yang bodoh, jadi dia dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan kemudian memusatkan pikirannya pada barang lelang berikutnya. Dan setelah Lei Yuan ini berlalu, meski emosi semua orang di lapangan masih tinggi, Xiao Yan di belakang telah kehilangan minat dengan berhasil menyelesaikan transaksi barang yang cukup langka di dunia luar. Waktunya juga habis dalam hiruk-pikuk seperti itu. Tanpa sadar beberapa jam berlalu, mata berapi-api yang tak terhitung jumlahnya di lapangan tertuju pada Ziyun di panggung lelang, tetapi pasukan di barisan depan tidak bisa menahan cemberut. Peta misterius yang relevan belum muncul. Sampai saat tertentu, sosok Ziyun di atas panggung memudar, tetapi seorang lelaki tua berwajah biru berjubah merah muncul dengan aneh di sampingnya, dan pada saat yang sama, suasana di lapangan menjadi sedikit hikmat dalam sekejap. Baik, merasakan perubahan suasana di arena, Xiao Yan, yang sedang tidur siang di belakang tribun, tiba-tiba membuka matanya, lalu matanya tertuju pada sosok itu, alisnya segera berkedut, dan dia berbisik kaget. Asal Zun kuat, tampaknya giliran acara utama. Di tengah gumaman, sosok Xiao Yan berdiri tegak, dan pada saat yang sama, suara serak samar perlahan keluar dari mulut lelaki tua berwajah biru itu. Hehe, lelaki tua berwajah biru itu adalah kepala kedua benteng lava. Sekarang, lelaki tua itu akan melelang item lelang terakhir dari pameran ini. Setelah tawa jatuh, King Mianzuo menggenggamnya dengan santai, dan kekosongan di depannya tiba-tiba terdistorsi, dan kemudian kertas kulit merah yang agak kusut muncul di depan semua orang, di rumah lelang. Segera setelah potongan perkamen ini muncul, mata semua orang tertuju padanya secara instan, dan ki asal di tubuh banyak orang kuat mulai beroperasi secara tidak sadar. Di atas panggung, King Mianzuo mengeluarkan sedikit dengusan dingin dari hidungnya, dan pada saat yang sama, aura pemaksaan yang menakutkan juga meresap dari tubuhnya, membuat mereka yang memiliki fantasi langsung menghilangkan pikiran di hati mereka, yaitu pikiran itu, duduk di barisan depan juga sedikit mengernyit. Semuanya, meskipun pelelangan telah memasuki musim seperti itu, saya ingin memperingatkan semua orang untuk tenang. Lagi pula, ini hanya satu item lelang, dan Anda tidak dapat mempertaruhkan seluruh keluarga Anda untuk itu. Di bawah kata-kata dingin yang menyiratkan King Mianzuo, aula lelang besar benar-benar sunyi. Pada saat ini, ketika beberapa orang dengan pikiran kurang ajar melihat wajah biru pembentuk, mata mereka masih tidak bisa menahannya. Ada ekspresi ngeri. Lagi pula, Yuan Zun yang kuat. Di hadapan kekuatan absolut, tidak peduli seperti apa hatinya, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan sukarela. Merasakan tekanan yang mencengangkan dari King Mianzuo, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya sendiri, dia mampu menakuti orang-orang kuat yang telah mengembara ke daratan. Pusat kekuatan Yuan Zun memang sangat kuat. Hehe, saya yakin Anda semua telah melihatnya. Ini adalah peta yang ditinggalkan oleh Yuan Zun yang kuat. Setelah diverifikasi oleh manajemen senior kastil lava saya, dapat dipastikan bahwa peta ini adalah peta lembah Xian, reruntuhan beringin api. Melihat bahwa efek jera telah tercapai, King Mianzuo berkata sambil tersenyum, tatapan suram di matanya sebelum menghilang, dan kata-kata yang dia ucapkan membuat semua orang yang hadir langsung mendidih. Peta lembah Xian, itu adalah area inti dari reruntuhan banyan api. Jika kamu memiliki peta ini, bukankah itu setara dengan memegang harta seluruh lembah Xian di tanganmu? Dengan peta di tanganmu, yang ditinggalkan oleh suku Huorong akan dihancurkan. Barang-barang yang turun semuanya ada di dalam tas. Di arena, satu demi satu mata berapi-api menatap peta. Orang-orang yang hadir bukanlah orang biasa. Mereka mengetahui kekuatan suku Huorong, dan Xiangmu pernah menjadi anggota suku Huorong. Di area inti, ada adalah harta langka surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun telah bobrok setelah beberapa pertempuran,
bahayanya masih sangat tak tertahankan, dilema hidup dan mati yang sama. Menurut rumor, beberapa orang yang selamat kembali darinya dan bahkan memperoleh volume latihan peringkat suci, sehingga menciptakan generasi orang yang kuat. Yin sejati seperti ini, meskipun dunia tahu bahaya dari reruntuhan Huorong, itu akan selalu menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya, mata serakah oleh karena itu, ketika peta itu muncul, orang-orang yang hadir sudah tahu apa yang diwakilinya. Hehe, pemilik peta ini ingin menggunakannya untuk menukar beberapa pil atau harta rahasia untuk meningkatkan kultivasi. Adapun nilainya, saya akan mengevaluasinya atas nama saya, dan jumlahnya tergantung pada semua orang. King Mianzuo tersenyum sedikit, melihat sekeliling penonton, dan berkata dengan suara terkonsentrasi. Penawaran dimulai sekarang, semuanya, tolong. Di rumah lelang, jelas ada beberapa orang kuat yang datang ke sini khusus untuk peta lembah Xian. Tidak lama setelah tawa King Mianzuo turun, seorang lelaki tua berjubah api berdiri dengan acuh tak acuh di posisi dekat meja lelang, redup keluar. 3 pil pengorbanan api tingkat tinggi tingkat 7, ditambah 4 pil di Yuan tingkat menengah tingkat ke-7. 5. Begitu suara itu jatuh, tim Yun Xianzong mengikuti dengan cermat dan memberikan harga, kemudian balai lelang terus berteriak dan bertepuk tangan, dan sesaat kemudian, suasana di lapangan menjadi cemas, dan harga lelang melonjak jauh, dengan cepat mencapai titik lebih dari 10 pil tingkat 7, sehingga seseorang benar-benar menemukan metode rahasia kultivasi yang sangat langka. Metode rahasia semacam ini sangat berbeda dari metode rahasia biasa untuk meningkatkan kekuatan, setelah digunakan, dapat mempercepat kecepatan operasi latihan untuk jangka waktu tertentu, dan pada saat yang sama memobilisasi sumber energi dunia. Yang sangat membantu untuk kultivasi normal. Metode rahasia ini berbeda dengan pil. Keuntungan terbesar dari buku ini adalah dapat digunakan berulang kali. Oleh karena itu, metode rahasia semacam ini sangat langka di daratan. Bahkan kekuatan super itu pun mungkin tidak dapat menghasilkan beberapa volume. Tanpa diduga, itu akan muncul di lelang ini. Di belakang tribun, Xiao Yan mendengarkan kenaikan harga yang sengit di lapangan, dan hatinya juga sedikit tersentuh. Dia dengan ringan mengelus cincin di jarinya, dan setelah beberapa pertimbangan yang cermat, dia akhirnya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Menggelengkan kepalanya, dia memilih menyerah. Dia bermaksud untuk menggunakan batu roh kelas atas yang tersisa di tangannya untuk membantu Lian Er meningkatkan kekuatannya. Adapun peta, apalagi beberapa kekuatan di lapangan yang belum bergerak, bahkan jika dia benar-benar merebutnya, saya khawatir dia hanya bisa saya baru saja mendapat sepotong kentang panas, kerugiannya melebihi keuntungannya. 10 batu roh berkualitas tinggi. Tapi saat pikiran Xiao Yan berubah, seorang pemuda berdiri perlahan di depan tribun, suaranya yang datar menekan suara garang kenaikan harga seketika. Yang pertama berhenti sejenak, mengikuti sosok itu ternyata Ouyang Miao yang tidak pernah bergerak. Pada saat ini, dia memindai orang-orang yang hadir dengan ekspresi tenang. Tujuan terbesarnya memimpin tim ke benteng lava kali ini adalah peta ini. Sekarang dia bergerak, dia secara alami akan mengejutkan kerumunan hanya dengan satu kata. 10 batu roh berkualitas tinggi, harga seperti itu, bahkan jika beberapa keluarga kecil yang hadir mengosongkan aset mereka, mereka mungkin tidak bisa mendapatkannya sambil ragu-ragu, dia duduk dengan kesal. Keluarga Ouyang adalah salah satu dari 3 keluarga besar di wilayah tengah, dan bahkan kepala dari 3 keluarga jika mereka maju, siapa yang berani menghadapi mereka? 10 batu roh berkualitas tinggi, ditambah 5 cabang beringin api. Tapi segera setelah itu, seorang pemuda berbaju putih berdiri perlahan di lapangan, dan harga yang dia tawarkan mengejutkan semua orang yang hadir. Ouyang Miao sedikit mengernyit, dan melihat tanpa ragu di lapangan saat ini, orang yang bisa bersaing dengannya tentu saja adalah orang dari keluarga Bai. Bai Zijing. Dengan dengusan dingin yang samar, Ouyang Miao menaikkan harganya lagi dengan nada datar yang terakhir juga tidak mau kalah, tetapi pada akhirnya, Ouyang Miao mengerutkan kening dalam-dalam, dan harganya telah meningkat menjadi hampir 40 batu roh berkualitas tinggi, yang sudah dia inginkan sekarang batas yang bisa ditoleransi. Jika Bai Zijing tidak berhenti, saya khawatir itu akan sedikit sulit. Seolah-olah melihat rasa malu Ouyang Miao, Bai Zijing mengajukan tawaran lagi tanpa ragu-ragu, dan kemudian, di bawah tatapan suram yang terakhir, menawarkan 20 batu roh berkualitas tinggi, 15 cabang beringin api dan 2 harga feng dan tingkat lanjut ke-7 berhasil memenangkan peta lembah Xian. Di akhir pelelangan,
Xiao Yan dan Qin Yan berjalan keluar dari lapangan pelelangan satu demi satu. Melihat Bai Zijing terbang lewat di atas kepalanya, dan banyak pria kuat menatapnya di langit di belakangnya, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mencibir, Bai Zijing ini memang sombong, secara paksa berjuang untuk peta lembah Xian di depan semua orang yang kuat, tapi saya khawatir jalan setelah ini tidak akan semudah itu. Hah? Ketika Xiao Yan dan keduanya berjalan di sepanjang jalan, alisnya tiba-tiba sedikit mengernyit, dan dia dan Qin Yan di sampingnya saling memandang, dan melirik ke belakang dari sudut matanya, tempat gelap rumah lelang, sepertinya ada menjadi beberapa mata yang agak kabur menatap mereka, dan dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, Xiao Yan dengan jelas menemukan bahwa di sisi lain bangunan di sekitar mereka berdua, beberapa aura yang tidak lemah juga diam-diam mengikuti mereka. Kastil lava ini benar-benar ganas. Qin Yan bergumam seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke belakang. Sepertinya mereka tidak berniat menjadi pengusaha murni. Xiao Yan mencibir samar, dan saat matanya terangkat, niat membunuh yang dingin muncul di matanya, dan langkah dia melangkah maju tiba-tiba jatuh dengan paksa, dan aura ganas segera keluar dari tubuhnya, corak benteng lava yang kuat yang berada dalam kegelapan berubah satu demi satu. Jika ada yang tidak takut mati, ikuti saja. Xiao Yan melirik bayangan tertentu dari bangunan di sampingnya, tatapannya yang dingin dan membunuh juga menyebabkan rasa dingin muncul di hati lelaki gelap itu, dan kemudian segera, aura yang tersembunyi dalam kegelapan di sekitarnya dengan cepat menghilang. Benteng lava telah mendominasi dataran Ruohuo selama bertahun-tahun, jadi wajar untuk mengetahui siapa yang tidak dapat diprovokasi. Meski menilai dari aura barusan, bocah lelaki yang tidak diketahui asalnya ini hanya memiliki basis kultivasi dari sekte asal bintang 4, tetapi aura pembunuh di tubuhnya benar-benar tidak dapat disangkal. Itu dimiliki oleh seseorang yang telah melalui pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan menukar hidupnya dari hidup sampai mati. Orang seperti ini adalah hal terburuk untuk diprovokasi. Mengesampingkan masalah ini, keduanya berjalan keluar dari kastil lava sepanjang jalan. Reruntuhan beringin api masih berada di bagian terdalam dataran. Bahkan kastil lava ini hanya dekat dengannya. Jika mereka benar-benar ingin mencapai beringin api reruntuhan pintu masuk, saya khawatir jaraknya masih 1 bulan. Setelah meninggalkan benteng lava, Xiao Yan dan Qin Yan berdiri di atas hutan. Untuk sisa perjalanan, saya khawatir kita harus berpisah. Kakak Qin, ayo pergi sekarang. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu di reruntuhan Huorong. Memeluk ringan Qin Yan, Xiao Yan tersenyum perlahan. Mendengar ini, yang terakhir tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut, dan berkata dengan ragu. Mengapa, saudara Xiao, kamu ingin pergi sendiri? Aku masih punya beberapa hal untuk diselesaikan. Sebelum itu, aku tidak akan bisa berjalan bersamamu lagi. Mata gelap Xiao Yan seperti sumur kuno tanpa ombak. Meskipun Qin Yan sedikit terkejut, dia masih menganggukkan kepalanya setelah sedikit ragu. Perjalanan ke dataran api tidak sama, dan Xiao Yan yang menyelamatkannya di tengah jalan. Penundaan itu mungkin dimaksudkan sebagai keterikatan yang disengaja, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi saat ini. Keduanya mengepalkan tangan, dan Qin Yan pergi lebih dulu setelah berterima kasih padanya. Melihat Qin Yan menghilang dari pandangan untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya menoleh, dan menatap hutan di belakangnya dengan tatapan suram. Rasa dingin melonjak di matanya, dan segera dia menggerakkan tubuhnya, dan bergegas menuju arah lain. Tidak lama setelah itu, terdengar beberapa suara menembus langit di hutan di bawah. Berdiri di langit, ketiga sosok itu melihat ke arah Xiao Yan pergi, saling berbisik, dan mengikuti dari belakang. Klan Xiao, di luar Xiao Cheng. Jauh di atas langit, 3 sosok berdiri di sini. Di samping Xiao Xuan, seorang pria parubaya yang tinggi dan berotot berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya yang berbintang seperti pedang, menatap langsung ke arah Ouyang Yu, yang berada dalam tubuh yang megah di hadapannya. Junior Xiao Xuan, beri penghormatan kepada tetua kedua. Xiao Xuan dengan hormat membungkuk sedikit kepada orang di sampingnya, dan orang ini adalah tetua kedua dari klan Xiao, Xiao Yitian, yang telah mundur di Menara Hitam di kota Suyang selama bertahun-tahun. Mengenai perilaku Xiao Xuan, yang terakhir mengabaikannya, dan mengarahkan matanya yang tajam ke arah Ouyang Yu segera, Xiao Xuan menangkupkan tinjunya ke tubuh Ouyang Yu yang menghadapnya, bercanda. Saya sudah bertahun-tahun tidak keluar dari bea cukai, mengapa saya bahkan tidak bisa berbicara? Mendengus.
Xiao Yitian mendengus dingin, lalu mengalihkan pandangannya ke Xiao Xuan, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu sekarang memimpin kabinet sendirian, jadi tidak perlu seperti ini. Mendengar ini, Xiao Xuan mengerang sejenak, memalingkan matanya bolak-balik di antara keduanya, dan tiba-tiba bertanya. Lansia, saya tidak tahu apakah Anda masih memiliki pil permintaan surgawi di tangan Anda. Tanya Tiandan. Ouyang Yu mengangkat alisnya dengan ringan, seolah dia mengingat sesuatu, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya memang mendapatkannya di tahun-tahun awal, tetapi saya sudah mengambilnya, jika tidak, saya tidak akan memiliki tingkat kultivasi yang saya miliki sekarang. Ngomong-ngomong, saya masih menelannya dengan orang ini, tetapi pada akhirnya, itu adalah saya, siapa yang dipromosikan lebih dulu. Yuan Zun. Mendengar kata-kata ini, suasana hati Xiao Xuan sedikit membeku. Dengan cara ini, pil Wentian di tangan kedua orang ini telah digunakan, dan tepat ketika mereka kehilangan akal, Ouyang Yu di sisi berlawanan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan bayangan melintas di depannya, dan kemudian, pedang sepanjang 3 kaki muncul di depan Xiao Xuan. Dalam adegan ini, Xiao Yitian, yang berdiri dengan anggun di sampingnya, mau tidak mau merasa sedikit terharu, melihat ke belakang, jika bukan karena pedang ini, mungkin dia tidak akan dikalahkan oleh tangan Ouyang Yu. Selain itu, pedang ini diberikan padamu. Pedang ini disebut Yulan. Sebelum Ouyang Yu selesai berbicara, alis Xiao Xuan berkedut. Pedang Yulan, pedang master pedang Yulan keluarga Ouyang, menggunakan pedang ini untuk mengalahkan 3 pusat kekuatan Yuan Zun tanpa kekalahan. Sekarang, tetapi muncul di depannya. Pedang Yulan dulunya terkenal di domain pusat bersamaku, tapi sekarang, aku tidak lagi cocok untuk itu. Ouyang Yu menghela nafas dengan nada agak kesepian, lalu menatap Xiao Yitian, bernapas dengan berat, dan berkata dengan suara terkonsentrasi. Karena aku di sini hari ini, saatnya untuk membuat jeda antara kamu dan aku. Aku dikalahkan olehmu pada awalnya, dan aku telah mundur selama puluhan tahun, tapi aku tidak tahu bagaimana pertempuran yang menentukan akan dimenangkan atau dikalahkan. Setelah beberapa saat konfrontasi tit for tat, keduanya mengundang satu sama lain, dan ketika mereka hendak pergi, Xiao Yitian tiba-tiba menoleh ke arah Xiao Xuan, dan berkata dengan lemah. Xiao Xuan, jika kamu punya kesempatan, pergilah ke perbatasan utara wilayah tengah. Ada gundukan pedang di ujung utara. Mungkin berguna untukmu. Setelah kata-kata ini jatuh, bahkan Ouyang Yu mengangguk berulang kali, berpikir bahwa pada awalnya, mereka berdua menerobos Yuan Zun satu demi satu, dan pertempuran selanjutnya menjadi lebih terkenal di wilayah pusat. Setelah keduanya pergi, Xiao Xuan menerima pedang Yulan di depannya dengan sedikit penyesalan, merasakan ketajaman pedang yang tak tertandingi. Xiao Xuan diam-diam terkejut, menjadi terkenal di wilayah tengah, pedang Yulan ini benar-benar luar biasa. Ketika aura mereka berdua benar-benar menghilang di antara langit dan bumi, di samping Xiao Xuan, ruang damai perlahan terdistorsi, dan sosok sesepuh agung muncul darinya. Dengan suara hormat, Penatua Agung mengangguk ringan, menatap langit yang jauh dengan sepasang mata tua yang mendung, menggelengkan kepalanya, dan berkata perlahan. Hei, lagi pula, masih akan ada hari seperti itu. Jika kamu pergi kali ini, kamu akan menderita kerugian. Xiao Xuan mengangguk diam-diam, tidak ada yang bisa membuat keputusan tentang masalah semacam ini, bahkan mereka hanya bisa menonton dari jauh dengan tenang. Ngomong-ngomong, apa yang dikatakan Xiao Yitian sebelumnya tidak salah. Jika kamu memiliki kesempatan, pergilah ke gundukan pedang utara. Aku percaya itu akan membantu kekuatanmu dan untuk mengkonsolidasikan posisimu di klan di masa depan. Di masa depan waktu yang sama untuk si kecil Xiao Yan, itu juga sangat bermanfaat. Setelah pulih, Tetua Agung mengingatkan Xiao Xuan lagi. Yang terakhir menarik napas dalam-dalam, mengingat bahwa Xiao Yan sedikit khawatir, dan segera menganggukkan kepalanya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.